Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Adapun tujuan kami untuk membuat video ini adalah untuk tugas mini proyek dari mata pelajaran komputer yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Amer Syarif. Nah, di sini adapun kami yang berpartisipasi yaitu kami kelompok 3. Yang pertama ada Saya dan Muhammad Darmayana. Selanjutnya, nama saya Parlian Dura Simbolon dengan NIM 032. Selanjutnya, saya Peter Terwangsa dengan NIM 071. dan yang terakhir yaitu saya Gilbert Emmanuel Samosir dengan NIM 104. Oke, baik. Kami di sini pertama akan menampilkan untuk outline presentasi kami. Ada yang pertama skenario dan metodologi, kedua analisis DHCP, ketiga analisis ARP, keempat analisis DNS, kelima analisis TCP three-way handshake, keenam analisis HTTP dan traceroute, lalu kesimpulan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skenario dan metodologi. Target website kami adalah ap.org ataupun Associated Press. Nah, alasan pemilihannya adalah website ini adalah website untuk lembaga berita internasional yang terpercaya. Tools yang kami gunakan adalah Wireshark dan juga Common Prompt. Dan langkah capture-nya yang pertama kita harus start Wireshark capture dulu, baru connect atau reconnect ke Wi-Fi. Ketiga, browse ke ap.org, dan keempat, stop capture. Adapun hasil analisis di HCP request respon kami, yang pertama untuk MAC address sumbernya, kami memiliki MAC address sumber itu 1444241907 dan 6B. IP address klien kami ataupun IP address dari komputer kami adalah 192.168.159.151. Lalu untuk IP address router gateway-nya adalah 192.168.152.243. Nah, untuk subnet address jaringan kami berdasarkan screenshot di sini, subnet masknya adalah 255.255.255.0, maka subnet address jaringannya adalah 192.168.152.0 dengan prefix 24. Lalu IP address DNS-nya adalah 192.168.152 dan 243, sama dengan gateway-nya. Untuk nama DNS kami tidak diberikan karena kami menggunakan jaringan lokal. Lalu di sini ada analisis ARP query dan response, di mana IP address sumber kami adalah 192.168.152.151, MAC address sumber kami adalah 144.24.24.19.076B, dan IP address tujuan kami adalah 192.168.152.243, dan MAC address tujuannya adalah 362657C0AD E6. Nah, adapun prosesnya, ada proses ARP request di mana laptop bertanya, laptop kami ataupun 192.168.152.151 itu bertanya siapa yang memiliki IP address 192.168.152.243 dengan mengirim broadcast ke semua device di jaringan. Di mana MAC tujuannya di sini dibuat masih 000, 000, dan seterusnya. Lalu ada ARP reply dari router gateway menjawab saya memiliki IP tersebut dengan MAC address saya adalah 362657 channel AD dan E6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Dean. Oke, selanjutnya itu analisis DNS query. Nah, sebelum klien ingin berkomunikasi dengan server web seperti ap.org, dia terlebih harus menerjemahkan nama domain yang domain tersebut ke dalam IP. Di sini IP address untuk domain yang di query adalah 104.69.154.123. Kemudian laptop mengirim query ke DNS server yaitu 192.168.152.243 untuk mencari IP address dari domain ap.org dengan tipe record A host address. Ini tipe RR pada jawaban DNS. Kemudian DNS server memberikan jawaban dengan satu record tipe A yang menunjukkan bahwa domain ap.org memiliki IP address
69.154.123. Selanjutnya analisis TCP three-way yaitu yaitu adalah proses tiga langkah yaitu sinkronisasi acknowledge kemudian acknowledge. Di sini nomor segmen awalnya itu yaitu 36288969994 dan kemudian nomor segmen server itu 89592069. Nah, di sini klien mengirim ke server dari yaitu IP klien itu 192.168.152 mengirim SYN dengan sequence 3628 tadi ke port 63738 at- ke 80 HTTP yaitu destinasinya IP dari server yaitu 114.10.5224. Kemudian selanjutnya tahap kedua itu synchronization acknowledge yang dimana server merespon klien dengan sequence 8 dari sequence 8952069 dengan acknowledge ditambah satu jadi 3628896995 dari 3628896664. Selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu acknowledge, yaitu klien mengirimkan acknowledge final yang dimana sequence dari server naik satu juga dari sequence awalnya 89592069 maka acknowledge finalnya adalah 89592070. Setelah tiga way handshake selesai, koneksi TCP established dan siap untuk transfer data ke HTTP ke server 114.10.52.24. Nah, selanjutnya itu ada analisis HTTP request dan respon. Nah, setelah koneksi TCP berhasil dibangun melalui proses three-way handshake, langkah selanjutnya adalah pertukaran data aktual antara klien, laptop, dan server menggunakan HTTP. Pada sesi ini ditemukan sebuah transaksi HTTP tidak terinskripsi yang memungkinkan kita untuk menganalisis konten permintaan respons secara langsung. Pertama, kita identifikasi port sumber dan tujuan. Di sini uh, port sumbernya adalah 6378 dengan port tujuannya adalah 80. Port 6378 ini adalah port sementara yang dipilih secara acak oleh sistem operasi laptop untuk sesi komunikasi ini. Sementara port destination adalah well-known port atau standar universal yang digunakan layanan web berbasis HTTP di semua permintaan web. Selanjutnya kita analisis transaksi respon server, yang dimana tangkapan Wireshark menunjukkan dengan jelas interaksi permintaan klien dan balasan dari server, di mana versi HTTP yang digunakan pada baris kedua respon dari server adalah 114.10.52.24. Terdapat informasi HTTP /1.1 yaitu dengan kode respon 200 OK. Ini secara eksplisit menyatakan bahwa server web berkomunikasi menggunakan HTTP versi 1.1. Nah, kode respon dari server masih pada baris yang sama memberikan kode respon 200 OK. Dalam standar protokol, kode 200 menandakan bahwa permintaan request dari klien telah berhasil diterima, dipahami, dan diproses oleh server. Pesan OK adalah deskripsi standar menyertai kode sukses ini. Selanjutnya, ukuran data yang diterima untuk mengetahui ukuran konten atau file dikirimkan oleh server sebagai balasan permintaan, kita dapat memeriksa ukuran payload dari paket TCP yang membawa HTTP tersebut, yaitu di bagian SEO sec acknowledge analysis, TCP payload adalah 154 bytes. Angka ini mempresentasikan ukuran sebenarnya dari data konten file yang dikirimkan oleh server dalam paket tersebut yang kemudian diterima oleh klien. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Baik, di slide ini menunjukkan paket data yang menjadi kunci dari seluruh proses traceroute, yaitu paket yang mengawalinya. Seperti yang bisa dilihat, proses ini dimulai ketika device ini mengirimkan sebuah ICMP echo request. Ini pada dasarnya adalah paket ping yang sama seperti yang kita tahu. Namun yang membuatnya spesial adalah nilai time to life-nya atau TTL-nya. Untuk paket data pertama yang dikirim, nilai TTL-nya sengaja diatur ke 1. Artinya, paket ini hanya diizinkan melompat
sebanyak 1 kali ke router berikutnya sebelum masa hidupnya dianggap habis. Di bukti tangkapan website sebelah kanan ini, kita bisa lihat detail dari paket frame 7036 ini yang menunjukkan semua informasi tersebut, termasuk tipe ICMP-nya yaitu T-Type 8 yang merupakan standar untuk echo request. Oke, lanjut. Pertama, untuk paket dengan TTL sama dengan 1, kita mendapatkan respons yang diharapkan. Seperti yang terlihat pada poin 1, router pertama ini yang merupakan gateway lokal itu membalas dengan pesan time to life exceeded. Ini menandakan hop pertama berhasil dipetakan, persis seperti yang ditampilkan di baris pertama command prompt. Nah, disinilah hal menarik yang dimulai. Untuk paket dengan TTL sama dengan 2, 3, hingga 6, itu tidak mendapatkan respon sama sekali. WhatsApp menandai setiap paket request ini dengan no response found. Hasilnya di command prompt pun selaras, yaitu request timeout. Ini membuktikan bahwa router-router di internet setelah gateway kami sengaja dikonfigurasi untuk tidak merespons. Kemungkinan besar untuk alasan keamanan. Terakhir, pada poin 4 kami juga menemukan sebuah anomali. Ada beberapa paket respons destination unreachable. Setelah kami lihat-lihat, ternyata paket ini juga dikirim oleh gateway kami sendiri, bukan dari router lain. Ini bisa mengindikasikan adanya aturan firewall di jaringan lokal yang bisa memblokir beberapa dari upaya trace route ini. Pertama, hanya hop pertama yaitu gateway lokal yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa memetakan topologi jaringan di internet modern sangatlah sulit, karena administrator jaringan secara aktif menerapkan kebijakan keamanan untuk mencegahnya. Kedua, dan hal ini yang penting, kegagalan mendapatkan respons dari router perantara bukanlah berarti jaringan sedang rusak atau bermasalah. Justru ini adalah sebuah fitur keamanan bekerja sesuai dengan desainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gilbert. Nah, jadi untuk yang pertama, hanya hop pertama yang respons. Jadi untuk router pertama 92.168.152.53 adalah satu-satunya yang memberikan time to life exceeded response. Jadi semua hop selanjutnya seperti TTL 2, 3, 4, 5, 6 menunjukkan no response found. Nah, untuk yang kedua ada pattern sequence number. Bisa kita lihat terjadi di pola sequence number yang sistematis. Seperti sequence 92, 93, 94 untuk TTL1, sequence 95, 97, 98 untuk TTL92, sequence 99, 101, 102, 103 untuk TTL94, kemudian yang terakhir ada sequence 105, 106, 107 untuk TTL5 dan 6. Nah, untuk yang ketiga, multiple attempts per TTL. Jadi setiap TTL value dicoba berapa kali? Biasanya 3 kali, yang merupakan behavior standard tracer out untuk meningkatkan operasi. Kemudian yang keempat ada network security implementation. Intermediate routers di internet tidak merespon ICMP time exceeded. Jadi ini menunjukkan implementasi keamanan untuk mencegah network rekognisasi. Hanya gateway lokal yang kooperatif dalam memberikan informasi. Dan yang kelima ada destination unreachable. Beberapa paket menunjukkan port unreachable yang mengindikasikan bahwa destination server mungkin tidak merespon ICMP atau memblokir threshold request. Dan yang keenam ada threshold limitation. Hasil ini menunjukkan keterbatasan threshold di environment modern di mana ISP dan enterprise router sering memblokir atau tidak merespon ICMP. Firewall dan security policies mencegah network discovery. Dan hanya informasi tentang local gateway yang dapat diperoleh. Nah, untuk kesimpulannya, jadi tracer route hanya berhasil mengidentifikasi hop pertama dalam level gateway di 192, 168, 152, 243. Sementara semua intermediate routers menuju destination 104, 69, 104, 123 tidak memberikan respons, yang merupakan praktik keamanan standar di internet modern. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan sekian dan terima kasih.